Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onkin Ramdhani, NIM 203820111036, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa itu pengertian asas-asas hukum tata negara atau asas-asas hukum tata negara. Hukum tata negara, asas hukum tata negara dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada asas Pancasila, yang kedua ada asas negara, yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat, dan yang keempat ada asas negara kesatuan, dan yang kelima yaitu asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang asas Pancasila. Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah atau asas dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya yaitu ada asas negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Atas ketentuan yang tegas di atas, maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga ini ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut, baik wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat yaitu asas negara kesatuan. Pada dasarnya, negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari suatu negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat, atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat. Nah, yang terakhir yaitu atau yang kelima, asas pembagian kekuasaan dalam checks and balance, yaitu berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Baik, terima kasih.
Itulah penjelasan tingkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.